agama. Ya bisa diajak debat gak itu Paus itu? Nggak mau dia, Pak. Nggak mau dia debat. Mau bubarkan Kristen sedunia. Apa coba Menteri Agama kita ngundang Paus Vatikan? Aduh, kenapa Susah. Mungkin mau diajak dialog, Pak. Kenapa pada tapping aja, woi, naik, woi. Naik. Ayo. Ya, Takumi naik, Takumi, mana Takumi? Yang ada ilmu silakan naik. Karpet merah buat Anda. Bang, aku ini temenin anakku dulu. Ini layarku dikecilin aja biar Ustadz Yusuf aja digedein dulu. Aku standby masih. Jangan. Hostnya aja yang digedein. Yaudah, mana Takumi? Aku izin mute dulu ya. Soalnya anakku belum mau tidur ini kalau nggak aku temenin. Siap. Iya. Oke, Natalia, lanjut. Ayo, yang Kristen. Tak jambak kau sampai botak. Jambak-jambakin terus. Jambak terus kalau dia sudah privat ya mute. Baikkan Bisukan. Aduh. Ini udah buka puasa. Iya, ini udah buka puasa, udah segar. Ayo. Iya, makanya dari tadi kita lemes ini udah buka puasa, udah siap kita tempur. Kristen bang, mau tanya Tuhan siapa yang punya nonot? Hah? Naik aja bang. Naik yuk. Ayo. Tuhannya orang Kristen lah. Kok kau Kristen mengaku Kristen tapi nggak tahu kau siapa yang punya nonot? Yang betul lah. Kita butuh orang yang betul-betul Kristen ya. Yang betul ya Pak? Nyamar. Jambak dia, Ben. Kabur. Jambak. Kabur si Takumi. Bukan kayaknya kawan teman kita itu bukan Kristen ya. Bukan. Oh iya, bukan Kristen ini. Jawab dulu. Lanjut. Nggak mau males. Ngapain ladenin Bani Taipik? Jawab aja bang. Punya mama Ustadz lu udah. Yusuf mana? Bukan, yang dia tanya itu apa tadi itu? Ustadz Yusuf tadi mana? Mengenai Hajar Aswad, nggak mau jawab saya. Bisa dijawab juga. Apa yang dijawab Bani Taiping naiklah kau botak. Oh, udah. Kepental tadi. Kepental. Ustadz Yusuf kita kajian. Jadi begini, ya aku sih memang apa juga ya meminta sama Ustadz untuk menjabarkan 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dibanding umatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini dia. Itu aja kita buka kajian sama-sama kita. Turun lagi. Biar aja lah Umatnya Yesus mungkin. Pengecut. Jambak lagi Ben, sedikit lagi. Dia tadi nggak sengaja kepencet itu. Jambak lagi sampai botak. Jambak terus Ben. Jangan biarkan dia bernapas Ben. Untung bisa ya turun, kalau kagak bisa pingsan dia di atas. Lanjut aja Bang Ali. Saya sambil jamak-jamak ini orang. Nah ini. Ini dia. Dikunci Apa bang, yang jangan mau sampai dia tanyakan? turun, jangan sampai dia loncat.
Kagak bisa. Agak loncat lagi tuh. Alamak. Kok lucu ya orang sebelah ini. Dia Aduh, Udah siap-siap mau dikembokin, aduh ampun aku. Selamat malam Aspal. Maaf ya, Ben. ya. Malam, Silakan. takbir. Silakan. Allahu Akbar. Oke. Takbir. Orang gila ini. Emang ada takbir di agama Kristen, Aspal? Enggak apa-apa, kan enak kedengarannya. Takbir Allahu Akbar, coba. Haleluya, Yesus Tuhan. Kan enggak enak kedengaran, Pak. Kagak enak. Coba, haleluya. Tuhan Yesus. Kagak enak. Takbir Allahu Akbar. Sudah jelas ini. Ini pasien rumah sakit mana ini lepas ini? Kalau ini ya, kalau takbir itu enak. Kalau takbir itu enak, takbir Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu aspal beda. Akbar, coba. Kalau aspal ini beda. Halilintar jeder, langsung gosong. Kagak enak didengar, Bos. Kagak enak. Coba. Bubarin orang ibadah. Takbir, Allahu Akbar. Coba. Ya, takbir Allahu Akbar. Luar biasa kan? Iya. Luar biasa ya. Coba, Tapi Aspal. Bang, begini Bang. Haleluya. Ya, coba ulangi. Haleluya. Bang, Coba haleluya. 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 hati-hati Tuhan Bang, Yesus. hujat lu, Bang. Siapa yang menghujat? Haleluya. Coba ikuti. Emang benar. Bang, Haleluya. Hai. Kalau kita ini enak, nyambung, adem. Takbir. Allahu Akbar. Coba. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kayak kejepit pintu ini. Siapakah engkau Tuhan? Haleluya. Kalau orang ketakutan, Pak, kalau orang ketakutan lagi ketakutan nih, bisa aja dia katakan haleluya. Dikatakan halu. Kadangkala haleluya. Ini kadangkala orang kedengarannya ini mau meludah ya. Takbir. Iya, kita udah takbir kok. Udah takbir kita tadi. takbir 3 kali. Halu lu bang, halu. Halulula. Ini dikatakan halu, diludahi pula. Bayangkan, 3 kali ini. Bubarin, ayo bubarin orang ibadah. Takbir. Ayo di Papua, bantai semua orang-orang yang ada di sana. Haleluya. Anak-anak Paulus, marilah berkumpul kita. Haleluya. Kalau itu beda Bang. Oh, bedanya di mana? Buktinya mereka itu membawa salib lalu berteriak. Ya, Bang. Mereka enggak pilih Bang. Mereka enggak Kadang begini pilih, Pak, kadang begini, dengarkan coba. Kadang begini, kan saya ikuti berita-beritanya itu. Kadang begini Pak bunyinya. Allah, kayak Tarsan Pak. Serius saya. Gimana Pak? Gimana Kadang Pak? kala saya kayak Tarsan. Mentang-mentang Tuhan hanya pakai sepak doang. Jangan Hati-hati, ditiru Bang. Pak. Bang. Bunyi-bunyinya Hati-hati. Allah. Hati-hati Bang, abang menghina Allah. Allah. Mau menghina apa itu buktinya? Makanya ikutilah. Ikutilah. Itu buktinya, itu berita, Pak. Kami sama dengan Tuhannya Yesus. Sama Tuhan yang cuma pakai kolor. Tuhan kau kan ciptaan. Tuhan kami paham pencipta. Nah, Tuhan kau itu ciptaan. Coba. Bagaimana? Masih mau takbir? Oh, ini Takbir mana pada Tambunan? Bang. Seluga Tambunan mau naik katanya.
ya, nekat. Bang, kebanyakan yang takbir itu banyak meresahkan. Ya kebanyakan Pak yang berteriak, oh, itu Kristen Pak. Untuk. Hei, halo. Shalom. Salam. Iya. Ini Tritunggal ini satu. Coba dinasihati nih Bang Guga. Membuat mujizat pakai kuasa apa ya? Saya mau nanya ini. Ingin bertanya. Ini tanya Pak, tanya Kaspar. Yesus Dia membuat... mengatakan 3 Tuhan. Coba. Ya, silakan dijawab. Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa sih yang dia pakai? Silakan Kaspar. Itu nabimu loh yang Kok jadi bertanya, nabimu. Enggak, saya nanya sama Islam kok jadi sama. Oh, Tanya sama baik. Islam. Nah, baik. Sejak kapan Coba. jadi nabi ini ya? Saya nanya Apa sama Islam. pertanyaannya? Yesus ketika membuat mujizat, membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Kuasa Bapa. Apa? Kuasa siapa? Bapa. Kuasa Bapa. Salah. Dia berdoa. Salah, Oh, salah. salah. Salah, Kuasa siapa? Kuasa Luga. salah. Kuasa Paulus. Aduh, banyakan menonton bokep sih. Tidak. Makanya Itu jangan banyak siapa? nonton bokep. Siapa? Yesus Itulah bangkit gunanya sendiri atau sekolah. dibangkitkan? Itulah gunanya sekolah. Iya, siapa? Coba dijawab. Roh Kudusnya ditahan dulu, Roh Kudusnya. Makanya Jangan sampai lupa. sekolah. Coba kuasa siapa dia pakai? Si Dalboy ini. Coba kuasa siapa? Kurang pintar kalian ini. Iya, kurang pintar. Makanya itu yang Kuasa namanya siapa dia pakai? Belajar. Iya, saya mau belajar ini kuasa siapa dia pakai. Ya, jawab ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Oh, berdoa dia. Katanya Tuhan. belum juga gua ngomong udah langsung mencret lo. Mencret. Berdoa dia ya. Dia silakan. Belum lanjut. juga Dia berdoa. ngomong. Udah mencret. Tidak, saya hanya ketawa. Kok katanya aku berkuasa? Kok langsung berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Tenang dulu bro, gua lagi Iya, ngomong. iya. Takut Ya, amat lo. Ya, silakan. Gini. Kan ada Lazarus meninggal nih kan. Meninggal. Lalu Yesus berdoa kepada Bapa. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengirim sosok yang namanya Roh Kudus. Lalu Roh Kudus inilah yang membangkitkan Lazarus. Jadi yang membangkitkan Lazarus adalah Roh Kudus, bukan Bapa. Kolor sempak. Wih, janganlah bawa-bawa anunya Yesus di sini, Pak. Baik, saya ikuti. Artinya Yesus di situ hanya pekerjaannya berdoa. Ternyata Roh Kudus yang membangkitkan. Saya pikir Yesus punya mujizat di situ. Ternyata bukan. Ya, bukan. Anda sendiri yang mengatakan Yesus ini hanya berdoa kerjanya. Yang membangkitkan Lazarus itu ternyata Roh Kudus. Yang mengirim Roh Kudus. Tunggu dulu, yang mengirim Roh udah Kudus mulai adalah waras. apa? Luar biasa. Tumben Pantasan, Pak. luar biasa memang. Ya luar biasa betul. Pantas. Kamu udah mulai Gini. ada kemajuan nih sekarang. Iya, ada kemajuan. Manis, Pantasan Yesus berkata begini, luar Pak. binata. Pak Luga. Pantasan Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, ini Wow. benar, ini. Wow. Berarti Anda Tuhan kan ini tidak bisa berbuat apa-apa.
Bapak juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Jangan dulu ke Bapak. Saya ikuti kau loh. Kamu tadi mengatakan Yesus hanya berdoa. Lalu Bapak mengirimkan Roh Kudus untuk membangkitkan Lazarus. Jadi saya mengambil satu data ya. Pantesan Yesus berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebentar dulu, Cok. Sebentar. Jadi yang membangkitkan Lazarus itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus itu. Jadi jawabnya yang benar. Jangan asal-asal mangap. Jadi iya betul. Saya ikuti kau. Saya ikuti kau. Coba, berarti Yesus tidak berbuat apa-apa di situ, hanya berdoa, selain berdoa ya. Pantasan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Waduh, kau jangan jadi nanya, kau juga yang jawab. Ini Kau nanya, tidak yang jawab. Jangan kau nanya, kau yang jawab. Pantasan gimana sih ini? Anda tuhankan itu manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Anda sendiri loh yang menjabarkan bahwa yang membangkitkan Lazarus adalah Roh Kudus. Itu bukan jawaban saya, jawaban Anda loh. Saya hanya mempertegas satu data. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata sama Bapak juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Bapak juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Itu jangan kau hilangkan. Dengarkan dulu, jaringanmu ini putus-putus pula, mendem suaranya. Dengarkan dulu. Saya tidak berbicara tentang Roh Kudus dan Bapa. Saya hanya fokus ke Yesus. Anda sendiri loh yang menjabarkan. Yesus bukan Yesus yang membangkitkan. Ternyata Roh Kudus. Pantas Yesus curhat. Mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini luga ini kadang-kala bener loh. Berarti kalpanasnya ini diminum teratur ya. Jadi yang dulu nggak muncung itu. Jangan ketakutan. Jangan nangis deh. Coba. Anda kan yang mengatakan demikian, bukan saya. Penyiksaan ini akan saya lakukan rutin. Tenang aja, nggak usah ketakutan. Mau kemana sih? Siapa yang ketakutan? Masa saya mau ketakutan? Perhatiin ya. Perhatiin dulu. Ya. Setelah aku ngomong, kau bantar nanti ya. Tapi setelah aku bicara, jadi gini. Yesus berdoa kepada Bapa, betul. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang melakukan mukjizat, bukan Bapa. Bapa cuma ngutus Roh Kudus. Nah, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan kecuali Bapa yang melakukannya. Betul, tetapi kau baca juga ayat yang lain. Bapa juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapa juga nggak bisa bangkitin orang mati. Jadi kau harus mengerti secara keseluruhan ucapan Yesus. Jangan kau potong-potong, disangkanya nanti kau korupsi. Terus yang ketiga, dengerin. Yang ketiga, yang membangkitkan Roh Kudus, yang membangkitkan Lazarus adalah Roh Kudus. Lalu kau tanya, apa fungsi Yesus? Roh Kudus itu nyawanya Yesus, ucap. Roh Kudus itu nyawanya, rohnya. Kolor. Baik. Yang. Sudah. Jangan nangis. Sudah. Jadi dengar. Nah, ketika Yesus disalib, Roh Kudusnya ini kemana? Yesus ini kesakitan loh. Papa, jangan kau tinggalkan aku, Papa. Kenapa jadi kau cari remis, Cok? Kenapa jadi kau cari remis? Ini baru Esther. Malah dialihkan kemana-mana lagi. Bukan kemana-mana. Ini saya tanya Roh Kudusnya kemana? Kemana Roh Kudusnya? Begini bang, ditanya lah. Ini malah dilarin kemana-mana nih Cok ini. Tidak kemana-mana. Saya hanya bertanya perkara Roh Harusnya Kudus. kau bertanya mana ayatnya kalau Roh Kudus itu membuat mujizat. Ini malah kemana Roh Kudusnya? Kan Ya pala Paulus juga mengaku Roh Kudus, Pak. Paulus juga. Jadi di sini Anda mengatakan Roh Kudus. Pertanyaan saya, Roh Kudus itu hadirnya di perjanjian mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru?
Coba Dua-duanya, perjanjian lama ada, kalau di perjanjian perjanjian baru tunjukkan datanya di mana? Perjanjian baru. Perjanjian lama. Hakim-hakim Kejadian 1 ayat 2. Coba dibaca. Maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di mana dikatakan di situ Roh Kudus? Roh Allah itu Roh Kudus, Ucok, sama itu. berarti kalau kita merujuk ke perjanjian lama, Roh Kudus itu termasuk roh ciptaan. Jadi di dalam Yesus, roh yang di dalam Yesus. Kita berbicara perjanjian lama. Jangan kau ngarang-ngarang dulu. Roh Kudus tanpa kau. Anda kan mau ngarang-ngarang. Roh Kudus ciptaan. Mana ada ayatnya, mana ayatnya Roh Kudus ciptaan? Kan jelas di perjanjian lama tidak dikenal Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus di situ? Coba. Di dalam perjanjian lama. Di situ Roh Kudus seperti yang ada di dalam perjanjian baru. Ada di kitab Yesaya ada tertulis Roh Kudus. Roh Kudus sama itu. Coba buka di ayat mana? Aduh, kemakan. Aduh, jangan aduh. Ini belum dituspol. Aduh melulu sih. Yesaya mana ya? Aduh. Artinya Pak Luka ini sudah enak ini. Artinya dia sudah mengakui kalau yang bermujizat itu bukan Yesus. Jadi Yesus yang itu membuat mujizat itu sebentar. Yang membuat mujizat itu adalah Roh saya, Kudus. Luka. Ya udah silakan ngomong. Iya, waktu saya. Nah, saya bawa ke penyaliban, Anda tolak. Ini saya mau kejar ini Roh Kudusnya kemana? Iya, begini loh. Seharusnya Anda harus menjabarkan kalau nantinya. Anda ingin mengetahui Roh Kudus, Anda cari ya memang ayat yang jelas, jangan ayat yang ambigu. Mana ayatnya Roh Kudus melakukan mujizat? Nah, itu pas pertanyaannya. Ini ketika Yesus salib, kemana Roh Kudusnya? Ya adalah di langit sono. Pertanyaan kau apa sih? Karena coba pahami. Jangan langsung menjadi Pak Paulus, Pak. Anda mengatakan sendiri Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Kan begitu? Ayatnya ada. Iya, kalau ayatnya ada nggak masalah. Anda yang ada mengatakan, dong. tunggu dulu, dengarkan. Anda kan yang mengatakan Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Ya betul? Nah, apa yang salah ketika saya bertanya, kemana Roh Kudusnya? Ada. Kemana ketika disalib? Nggak ada nggak di situ, salib itu. Sama kan? Ketika kau bertanya kemana, aku bilang ya di situ ada. Ya jawabannya itu aja. Emang ada di situ. Bukan. Kan kamu sendiri yang menjabarkan. Sedangkan sebelum ada Yesus dilahirkan, ini Roh Kudus sudah ada. Lah, lalu Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Nah, tentu saya pertanyakan, ketika disalib kemana Roh Kudusnya? Kan begitu. Ya, ada di dalam badannya Yesus. Gimana sih? Oh, ada di dalam badannya Yesus. Sedangkan waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di atas. Di atasnya Yesus loh, berupa burung merpati. Oke, jadi gini loh ya. Ya, oke. Roh Kudus itu dia itu maha hadir. Makanya Roh Kudus bisa memenuhi seluruh para murid-murid. 3.000 orang yang berkumpul ketika Petrus berkhotbah itu semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa memenuhi semua orang. Dia tidak terbatas. Saya tidak bertanya itu. Anda mengatakan tadi Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Iya betul. Sedangkan waktu dibaptis ternyata tidak menyatu, Pak. Roh Kudus berupa. Loh, siapa bilang tidak menyatu ketika Yesus ajar di perut Maria? Pak. Iya kan saya bilang itu kan cuma itu kan simbolik, bukan berarti Roh Kudus itu nggak ada di dalam. Dengerin ya. Katakan loh, yang sejujurnya, katakan sejujurnya. Sebentar. Lukas 4 Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Roh Tuhan ada padaku. Nah, kau tanya lagi siapa yang burung merpati itu? Ya Roh Tuhan juga. Lo kok ada dua di dalam diri Yesus, kok ada di langit? Kan gue bilang Roh Kudus itu maha hadir, omnipresent, maha kuasa, nggak bisa dibatasin oleh ruang dan waktu. Makanya Tuhan berak tak tahu. Sabar. Udah keok nih, kasihan nih.
Mau kemana? Lanjut. Ah, Apalagi baik. mau ditanya? Kan jelas di situ dikatakan Pak pada saat pembaptisan, Nah, ya. Pada saat pembaptisan ini ada 3 sosok ini berbeda-beda dan tempatnya juga berbeda-beda. Termasuk Ya. Roh Kudus juga, Pak. Tidak menyatu di dalam tubuh Yesus. Kan begitu. Nah, sedangkan Roh Kudus ini berupa burung merpati. Lalu dari mana narasinya? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah Oke. mengaku adalah Roh Kudus. oke, kita baca ayat aja Itu ya. pengakuan Ya. Luka dengan Yo- bapak-bapak ya. gereja. Supaya kita tidak berasumsi, kita harus kembali ke dalil ya, supaya kita nggak berasumsi liar. Yesus berkata, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya, Roh Kudus ini dibawa kendali dari nama Yesus. Tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada nama Yesus. Nah, makanya saya bilang Roh Kudus itu dibawa kendali nama Yesus dan juga rohnya Yesus. Dasar ayatnya mana? Ketika Yesus lahir di dalam perut Maria, sudah dibilang bahwa anak ini lahir oleh Roh Kudus. Di perut Maria pun Yesus sudah penuh dengan Roh Kudus. Lalu kau tanya lagi, siapa lagi yang burung merpati yang turun dari langit itu? Yaitu Roh Kudus juga. Karena Roh Kudus itu ada di sorga juga, di bumi juga ada. Karena dia Baik. tidak terbatas. Jadi jangan kau tanya, kok ada di sini, kok di sini nggak ada. Namanya juga Maha Hadir. Ada di mana-mana. Ben, tunggu dulu. Ben nih. Ya. Izin tampilkan Matius di Lukas ke Matius 1:18. Ya sebentar. Kalah nih si Nanti- Dalbo nih. Kalah gitu. Ya nggak apa-apa. Coba tampilkan. Izin. Yang kelahiran Yesus Kristus itu. Iya betul. Ya, Matius itu. Ini saya. Matius 1 ayat 18. Dibacakan, Ben. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum Yesus ada, Roh Kudus sudah ada. Bagaimana itu, Pak? Dari Roh Kudus Bunda Maria ini mengandung. Iya, justru ketika Roh Kudus itu masuk ke perut Maria, Roh Kudus itu nyawanya Yesus. Sekali kau. Jangan ngamuk. Kok ngamuk? Ini Wahyu. Roh Kudus. Oke, Wahyu 5. Tunggu dulu. Jangan dulu ke Wahyu, Pak. Sebentar Saya ya. tanya dulu Wahyu apa 5 ini? ayat 6. Iya, Ya, sebentar. nanti. Saya tanya dulu kau. Roh Kudus itu berkuasa tidak? Oke. Berkuasa. Baik, berkuasa. Apa kuasanya? Menjadikan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini yang menjadikan Roh Kudus, bukan Bapa di surga, bukan. Bapaknya merancang, tapi yang menjadikan itu seluruh alam semesta, langit dan bumi, seluruh bintang, itu yang menjadikan Roh Kudus. Bukan Bapa. Dalilnya di mana Bapa itu hanya merancang. Iya, Merancang dalilnya dan di mana? menghendaki. Iya, dalilnya di mana? Apa? Itu? Dalilnya di mana itu Mati. Roh Kudus? Di Zakaria 4 firman Tuhan berkata, bukan kuat dan bukan gagah melainkan oleh Rohku. Itu firman Tuhan. Itu Roh Kudus ya? Sekali lagi saya bacain ya. Zakaria Iya, 4. iya. Bukan Iya, Zakaria kuat, 4. bukan gagah melainkan oleh Rohku. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bukan kuat, bukan gagah melainkan oleh Rohku. Baik, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Tanggapilah. Pede. Baik. Silakan. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ternyata roh ini ciptaan yang ada di dalam tubuh Dia manusia. roh yang mana dulu bajiku? Termasuk Yesus. Yang mana dulu? Ucok, roh manusia Termasuk jangan kau Yesus. samakan sama roh Tuhan. Bagi bul.
di tolol Ini satu saya ini. baca, saya bawa data. Ya roh Di manusia Sakaria itu ya juga, ciptaan di Sakaria Sebentar. juga saya bawa. Sebentar. Di Sakaria juga. Ternyata Roh roh yang manusia, ada di dalam tubuh dengerin, manusia dengerin itu ya. adalah roh ciptaan. Yesus manusia bukan. Tunggu dulu. Yesus manusia bukan. Tuhan. Saya nggak bertanya Tuhan. Yesus manusia bukan. Rohnya Yesus, Saya nggak roh bertanya Allah, rohnya. bukan Saya roh manusia. bertanya ke Yesus. Yesus manusia bukan. Ya, dagingnya manusia. Ya. Yesus manusia. Nah, ketika Anda mengaku Yesus itu manusia, roh yang ada di dalam tubuhnya itu adalah roh ciptaan. Selamat datang di Bukan kebetulan. begitu manusia tolol, bedanya bukan main si tolol ini. Tololnya minta ampun ini. Datang dong. goblok. Kamu yang bawa Dengerin. saya tadi. Saya Kamu hanya diam dulu. menyambungkan Tolol doang. kamu kelewatan. Kamu diam dulu. Goblok. Jangan ngapa. Tololnya Kok kelewatan. begitu abang ini? Iya, kau dengerin Jangan ini. Iya ngambek. kan kamu sudah Katanya, kukasih waktu gini, bicara. Luka, begini, Kan sudah dengarkan kubiarkan bicara. dulu, Luka. Sekarang saya mau Dengarkan dulu, bicara. ini, saya Jangan mau baca dukung firman kau Tuhan aja ini. ngomong. Dengarkan dulu lah, sabar, Roh Kudusnya Yaudah. ditahan. Yaudah. Baik. Bang Luka, kenapa saya katakan tenangkan dirimu? Karena di dalam Bible Anda diperintahkan loh. Ya, kasihilah musuhmu. Anda ini melihat kami ini musuh. Tunggu dulu supaya kamu adem. Apabila kamu ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kananmu. Ini saya belum tampar apa-apa loh. Jangan dulu lah. Si bodat. Si bodat satu ini orang-orang. Ini Udah ngomong kau. Ku kasih waktu lagi, biarin. Aku sabar sama kau ya. Udah ngomong atau puasin lah. Jangan. Biar aku Kata ngomong. Yesus. Kata Yesus, itu orang-orang masuk neraka nanti. Jangan begitu, ya. Karena jelas ayatnya ada. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini belum saya tampar apa-apa kok ngamuk. Ya. Bukannya ngamuk, ngomong kamu jangan kebanyakan. Ngomong kebanyakan. gantian tuh kalau ngomong. Saya hanya bertanya, Yesus manusia atau bukan? Itu doang pertanyaan saya. Ya kan saya bilang, jawabannya adalah tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Itu jawabannya. Jangan kau paksa orang. Si tolol ini, kenapa kau paksa? Si penyesat emang. Coba jawablah jujur lu Ga. Kan sudah Yesus kujawab tadi, bodat. Saya kan udah kujawab tadi sama kau. Jujur aja jawabannya. Ya, badannya dulu badan lah. manusia. Udah Badannya kujawab manusia. berkali-kali. Ya, rohnya Ya, roh jadi Allah. Yesus itu poinnya, Yesus itu saya ambil poinnya aja. Poinnya Yesus itu manusia. Betul? Manusia badannya rohnya roh Allah, itu jawaban yang benar, bukan Saya tidak bukan bertanya moksik. rohnya. Ya terserah kau lah, yang penting udah aku jawab. Kau jawaban apa Saya juga hanya bukan bertanya bapak kau. Yesus. Saya tidak bertanya rohnya. Yesus itu wujudnya apa? Manusia atau bukan? Itulah pertanyaan saya. Masalahnya nanti mau aku tahu kau mau kau banting ke rohnya, nanti kau mau jadikan rohnya ini roh ciptaan kan, manusia tolol. Si goblok lewat tolol. Baik. Oke, sekarang gua mau bicara ya. Lu diam dulu. Udah gua kasih waktu tadi sama lu. Udah setengah jam gua kasih waktu buat lu. Kok ngamuk-ngamuk. Sekarang iya, saya bicara dulu. Kau diam. Ya, Iya, masalahnya bicara. udah terlalu banyak waktu gua kasih buat kau ya. Udah terlalu banyak. Saya udah sabar sama kau. Bicara. Gini, kamu Tapi tadi jangan mencomot. ngamuk ya. Iya. Nggak ada yang ngamuk. Kau tenang aja. Kau yang ketakutan. Jadi gini. Kamu kan tadi Takut saya. mencomot Zakaria. Dikatakan bahwa roh manusia itu ciptaan. Itu nggak salah. Roh manusia ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah roh Bapa, Roh Kudus. Itu bukan ciptaan. Kalau roh manusia, roh malaikat ciptaan betul. Tapi kalau rohnya Bapa, roh Bapa yang diam di dalam kamu, kata Yesus Matius 10:20, dialah yang mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Roh Bapa itu bukan ciptaan. Roh Allah bukan ciptaan, karena roh Allah itu adalah pencipta. Bahkan Bapa sendiri pun
memakai kuasa roh Allah untuk menjadikan langit dan bumi. Bapa nggak bisa menjadikan langit dan bumi, dia cuma bisa merancang. Tapi yang menjadikan langit dan bumi itu roh Bapa atau Roh Kudus. Kau bilang pula Roh Kudus ciptaan pala kau. Makanya ku bilang jangan kau suka nonton bokep. Goblok. Udah, keok kau. Iya Mati ya kau. saya. Iya. Di mana ada tidak baiklah. dalilnya Roh Kudus itu menciptakan langit dan bumi? Ada. Silakan. Kuasa yang dilakukan oleh Yesus untuk membuat mujizat. Kau diam dulu, bodat. Bodat tadi ini. Ketawa Ini Luka ini orang ketawa juga marah juga. Gimana Iya, sih jadi kamu? gini. Iya, makanya kau diam dulu. Nah, Iya, saya diam. Saya sebelum kamu jelaskan, simak pertanyaan saya. Ada tidak tertulis dalilnya Roh Kudus itu menciptakan langit dan bumi? Silakan. Berfirmanlah Roh Kudus. Malah lari. Malah lari. Baru ngomong saya alan. Astagfirullahaladzim, malah lari. Saya hanya minta data loh. Aneh-aneh aja emang lu guys. Mana dia? Juga naiklah. Nggak Jangan tahu. begitu kawan. Kita kan berteman. Nah, ini Papi kan cantik tadi itu Papi Dalbo. Coba tanya kalau Roh Kudus pencipta semuanya, apakah Bapak diciptakan Roh Kudus? Roh Kudus menciptakan Bapak. Mantap itu kayaknya itu. Bang Luka naiklah. kabur beneran dia. Alah, ada. Luka naiklah Luka. Masa begitu doang kamu ngambek? Aneh-aneh aja lu guys. Berfirmanlah Roh Kudus. Sakit perut saya. Lanjut Ben. Pancing-pancing lagi. Ya. Ayo teman-teman Kristen naik lah. Mana? Tadi banyak tadi saya jambak-jambak sambil. Tapi kok hilang? Lanjut dulu Bu. Saya mau beli rokok ini. Kalau ada luka nanti saya masuk lagi ya. Iya. Saya mau beli rokok. Ya, silakan Ustaz Budi. Apa tadi yang mau Siapa disampaikan? Gimana itu? Oh, kemana ini sudah? ada. Mental kayaknya lupa. Apa? Gimana? Enggak ada suaranya. ini ya, saya lanjutin. Oke, saya lanjutin ya. Jadi gini, Roh Allah atau Roh Kudus ya, itulah yang membuat seluruh mukjizat di alam semesta ini, bukan Bapa. Bapa itu bisanya hanya mendesain dan merancang dan mengatur. Tapi yang melakukan seluruh mukjizat di alam semesta ini bukan Bapa. Itu harus dicatat ya, biar pintar. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Ya, Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi sang pencipta Dan ini yang diutus. betul. Oh, sang pencipta Jadi diutus. sebentar. Jadi yang menjadikan alam semesta, menjadikan sama mendesain beda. Mendesain ala Bapa. Bapa itu hanya mendesain, menggambar, ya,
mengidekan itu ide. Jadi alam semesta ini adalah idenya Bapa, tapi yang menjadikan alam semesta bukan Bapa tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah sumber kuasa dari ketuhanan. Jadi kuasa itu tidak ada di dalam diri Bapa, tetapi kuasa itu ada di dalam diri Roh Kudus. Nah, makanya Roh Kudus. Jadi harus tahu kronologinya. Jangan, oh Yesus bikin mujizat, oh itu Bapa yang bikin. Nggak begitu jawabannya. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa mengutus Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang membuat mukjizat-mukjizat di alam semesta ini. Jadi, dan Roh Kudus ini adalah roh dan nyawa dari Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan. Silakan. Udah. Silakan. Nah, Bapak tadi kan bernarasi. Nah, tetapi tidak menjawab. Coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Bible kalau Roh Kudus itu yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Oh, ada dong. Silakan tampilkan. Di dalam kitab Zakaria, ya, coba nanti saya cari ayat persisnya, tapi itu ada di Zakaria. Demikian firman Tuhan. Jadi begini, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, bukan kuat. Sebentar, ini yang ngomong Tuhan nih, Tuhan berfirman, bukan Roh Kudus. Bukan. Astagfirullah, kau diam dulu, muncung kau. Tolol. Ngomong juga. Kan yang bukan diminta main. dari Roh Kudus itu adalah pencipta. Iya, makanya lu diam dulu, ini lagi gua bacain ayatnya. Ya, Tolong. Berarti yang kuceluk Anda di sini. Gua lagi bacain ayatnya. Sabar, tahu. Saudara, sabar. Tamparin nanti muncul. Jadi gini. Iya, silakan. Sorry, gua bercanda. Ada Jonas Memang gak ya kedua. gue begitu. Gini, kan Tuhan berfirman di kitab Zakaria, demikianlah firman Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengakui bahwa rohnya lah yang menjadikan seluruh alam semesta ini. Lalu di Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Baru di Hakim-Hakim dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas Simpson sehingga singa itu dicabik-cabik seperti mencabik anak kambing. Jadi semua di kitab perjanjian lama, baik para nabi, itu nabi-nabi menggunakan roh Allah untuk membuat mukjizat, dan termasuklah itu menjadikan langit dan bumi dan segala macam. Itu banyak sekali ayatnya. Jadi jelas yang membuat mukjizat di alam semesta ini bukan Bapa, tapi roh Allah. Silakan, bantah. Enggak, belum menjawab tetap. Yang berfirman tadi Tuhan atau Roh Kudus? Bapa yang berfirman. Bapak yang berfirman kan? Bukan Roh Kudus kan? Iya, Bapa yang berfirman. Bapa kan bilang, bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohku. Rohku itu kan Roh Kudus. Jadi siapa yang berkehendak di situ? Roh Kudus atau Bapak? Bapak yang berkehendak, tapi yang menjadikan itu Roh Kudus, bukan Bapa. Yang mana yang lebih berkuasa? Yang berkehendak atau yang menjadikan? Loh. Dua-duanya berkuasa itu. Bagaimana Roh Kudus menjadikan kalau tidak ada kehendak? Iya, kan saya bilang Bapak itu berkehendak. Nah, sekarang gua tanya, kalau cuma berkehendak gak ada yang bergerak, ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Di kejadian berkehendak. Bentar dulu, berkehendak. Iya, kapan jadinya kalau berkehendak terus? Tapi banyak orang. Di kejadian 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi mana Roh Kudus? Ya, tapi kan kronologinya kan kau harus baca itu kronologinya. Ketika Tuhan berfirman, sebentar, makanya kau jangan baca satu-satu ayat. Kalau kau baca satu-satu ayat ya jadi tolol jadinya. Jadi kau baca semuanya. Ketika Tuhan berkehendak, ini kan Bapa nih berkehendak kan, bukan kata Yesus, bukan kehendakku melainkan kehendak Bapakku. Jadi kalau kehendak ya kita tunduk sama Bapa, nggak ada yang bisa ngelawan. Tetapi kehendak Bapa itu juga tidak bisa terjadi karena kuasanya bukan ada di Bapa, ada di Roh Kudus. Paham kau?
bukan di bapaknya. Tadi katanya yang berkehendak itu Bapak. Ini Roh Kudus lagi. Enggak benar ini. Yang mana yang betul sih? Yang berkuasa, yang berkehendak itu Roh Kudus atau Bapak? Kan sudah dibilang Bapak ini kan berkehendak. Berkuasa Udah. juga sudah. Bukan berkuasa, tolol. Udah dibilang berkehendak. Kalau nggak berkuasa berarti dia tidak kuasa untuk mengutus Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus tunduk kepada Bapa? Karena memang Ada Bapa sang pencipta, itu dia ada sang pencipta yang tunduk, gitu Pak. emang ada. Oh, Roh Kudus. Emang ada. Oh iya. Sekarang saya tanya, tangan kamu tunduk nggak sama otak kamu? Tangan kamu tunduk nggak sama otak kamu? Enggak. Tunduk kan? Enggak. Loh, jadi tangan lo yang nyuruh tangan lo bergerak siapa? Pantat lo gitu? Saya sendiri. Iya kan otak yang memerintah tangan untuk bekerja. Aduh, nih anak. Masa gitu Pak? Tangan ini bergerak karena perintah dari otak. Lu ngeliat dulu baru tangan lo bergerak. Mau ngapain, misalnya mau ngobel, kan lu kudu ngeliat dulu baru lu bisa ngobel. Aduh. Jadi yang berkuasa itu otak atau tangan? Makanya dibilang Tritunggal. Jawab Karena dulu. kalau lu cuma berpikir. Jawab aja. Yang berkuasa itu tangan atau otak? Begini. Kan pikiran ini kan berkehendak. Yang melakukan segala tindakan-tindakan itu bukan yang berkehendak itu, tetapi yang melakukannya. Karena yang melakukan dari kehendak itu bukan yang berkehendak itu yang melakukan. Bapak itu berkehendak tapi nggak bisa ngelakuin. Bapak itu berkehendak tapi dia nggak bisa melakukan apa yang dikehendakinya itu. Yang melakukan kehendak Bapak itu bukan dirinya, bukan Bapak itu. Karena Bapak mampunya cuma berkehendak, bukan melakukan. Yang melakukan itu namanya Roh Allah. Paham kau? Nggak paham juga, mati aja. Berarti di Kejadian 1 nomor 3, nomor punggung 3 itu ada Tuhan pencipta alam semesta yang tidak dapat berbuat apa-apa. Gitukah Pak Luga? Yang disebut Tuhan itu, makanya kau jangan pisah-pisahkan. Yang namanya Tuhan itu, lah kan lo yang memisahkan. Bapa, Firman dan Roh Kudus kan lo bisa pisahkan. Bapa nggak bisa berkehendak. Kapan saya pisahkan? Nah, kok ada Tuhan yang begini loh, yang namanya Tuhan itu satu kesatuan, jangan lo pisah-pisahkan. Misalnya gini, Luga itu kepalanya nggak bisa mukulin orang. Ya jelas lah, kepala Luga nggak bisa mukulin orang. Yang bisa mukulin orang itu adalah tangan Luga atas perintah kepala Luga. Ya, kita ini berbicara tentang Tuhan, bukan keluarga, Pak. Masa kesatuan. Ya karena Tuhan itu kan memang manusia itu kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oh, Bang Luga. Yang menurut gambar Allah itu yang laki-laki apa perempuan? Oh, dia mau cari remis ini, mau tidak. Izin dulu teman-teman. Izin dulu. Wah, gue catur ntar mungkin lu. Silakan. Pak Bang Luga, tahu tidak Bang Luga, kalau Paulus itu adalah Roh Kudus? Cari remis semuanya. Bukan, ini saya punya data loh. Punya data saya. Udah lah, kau debat sama yang lain deh. Kalau tema Paulus Roh Kudus, kau debat sama yang lain. Ini baru ada saya ini Pak Luga. Saya baru hadir kawanku. Sakit kena gulung. Di sini kita buka data dulu ya. Di Galatia 13. Coba. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Ini yang mengutuk ini siapa ini yang berkata-kata di sini di Galatia? Coba siapa? Paulus. Baik. Di 1 Korintus 12 nomor 3. Tunggu dulu. Aduh, ini ringan ini. Ringan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Siapa mengakui Yesus Tuhan? Ya, oleh Roh Kudus. Siapa mengutuk Yesus itu? Roh Kudus. Ternyata Paulus mampu mengutuk Yesus karena di sini tertulis. Tunggu dulu. Di sini ya jelas Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat. Ini di Galatia 3:13. kelewatan. Ini Ganti topik. Karena itu aku mau meyakinkan kamu juga bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Ya, dapat berkata terkutuklah Yesus. Siapa yang di ayat mana yang mengatakan Yesus terkutuk selain perkataan Paulus? Sedangkan ayat ini berkata yang hanya mampu mengutuk Yesus itu adalah Roh Kudus. Jelas? Roh Kudus. Sedangkan di sini jelas yang mengangkat Yesus itu Tuhan. Siapa? Paulus. Coba kita buka lagi. Di 1 Korintus. Gimana nggak masuk neraka ya? Nomor 6. Sabar, gak sabar lah. Ini kawan saya ini kok nggak sabaran kali ya. Coba kita buka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Ya, coba. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nanti saya tunjukkan ini. Siapa itu Bapa? Bapa yang dari padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, kata Paulus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini kok saya ini 1 Korintus 8 nomor 6 di sini. Ya, ini tambahkan satu-satu. Ini ternyata Paulus adalah Roh Kudus. Ya, belum saya ungkap ini, baru satu ini. Nanti Bapak ini siapa sih ini Bapak? Ya, jangan dulu lah. Kok begitu, Luka? Jangan. Di sini kan jelas. Kata Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini nih belum saya ungkapkan nanti Bapa ini. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mengangkat Yesus Tuhan? Itu Paulus, Pak. Jadi benar di 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ini selain Roh Kudus. Ternyata Paulus udah yang diam lah, mengatakan itu, Pak. Capek apa mulut lu ngomong otem mulu kayak orang gila. Istirahat dulu lah muncul lu. Nanti ke Bapak ya. Itu saya sudah tampilkan datanya bahwa Roh Kudus itu adalah Paulus. Dipasangin lu Nanti di Bapak itu amat siapa sih. itu Bapak? Saya tampilkan lagi Paulus. Woi, dipasangin lu tuh jangan taruh di situ. Dipasangin. Bantah siapa itu Roh Kudus? Saya tadi menunjukkan data-data ya. Paulus yang mengutuk Yesus. Sedangkan di ayat itu tadi yang dapat mengutuk Yesus itu adalah Roh Kudus. Ngelakuin aja pala lo di neraka emang. Orang gila.
Stres mati aja. Kan gue bilang udah tadi, Roh Kudus itu adalah roh yang maha kuasa. Wujudnya aja 7 roh Allah, 7 obor. Kenapa jadi si Paulus lagi si Ucok satu ini? Makanya lu bertobat biar lu nggak dibakar di neraka. Ntar kalau di neraka nangis, mencret, berak. Susah kali kau diajarin. Yang melakukan mujizat itu bukan Bapa, walaupun itu atas ide Bapa. Yang melakukan mujizat itu adalah Roh Kudus, bukan Bapa, Ucok. Bertobat lo. Kau marah-marah mulu. Bener gimana mau muridnya bener. Bang. Guru kencing. Banyak kencing berlari. Bang Dalmo, ini Komar lo ini semua yang ada di sini gue lihat bukannya malah tambah naik, malah tambah turun. Gue bilang tambah turun, maka lama-lama makin tambah bengok gitu. Aduh. Iya gimana nggak bego? Kan Pak Luga mau ngajarin kami di sini. Pak Luga aja bego, gimana saya nggak ikutan bego? Alah. Jadi ketularan bego dong. Iya, makanya Pak Luga pinter dikit lah Ya biar ada muridnya pada pinter. kemajuan. Oke, sekali lagi gue tambahin ya, sekali lagi ya. Jadi yang membuat seluruh menjadikan dengan mendesain itu beda. Yang mendesain seluruh alam semesta itu Allah Bapa, bukan Roh Kudus. Yang mendesain adalah Allah Bapa. Jadi yang misalnya si Natalia yang membuat mukanya kayak begitu tuh Bapa yang buat. Tapi yang memberikan hidup buat si Natalia itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Roh Kudus dan Firman ini sebenarnya satu Tuhan. Jadi jangan lo pikir Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri, Yesus ini. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu Tuhan. Makanya Bapa yang mendesain sebagai pemikiran, Roh Kuduslah yang menjadikan karena dia adalah kuasa dan nyawanya. Makanya itulah saran gue perlu sekolah, jangan tambah tolol setiap tahun. Sudah, tadi saya kebental. Rungkat, saya pikir rungkat karena Bennett ini. Sudah, kalau sudah saya terangkan lagi. Makanya jangan poligami. Ya, nanti kasih itu kita. Baik, Luga, dengarkan lagi Luga ya. Jadi poinnya tadi bahwa Roh Kudus itu adalah Paulus, ya. Itu sudah saya terangkan tadi ya. Lalu yang perkara Bapa, coba kita buka dulu. Ini Bapa. Kata Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Bapa saja. Dan di sini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa yang kabur. Siapa ini Bapa? Ini, ya, Bapa. Tadi sudah bongkar ya, kalau Paulus itu adalah Roh Kudus. Ya, mari kita. Ya, di 1 Korintus 4, 14 sampai 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Luga, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku, kata Paulus, yang kukasihi. Luar biasa ini, ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah, itu kata Paulus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Ya, Bapakmu, di mana dia? Kabur. Wah, tidak fokus di data saya. oleh Injil yang kuberitakan kepadamu, dan lalu lu gak kabur. Saya fokus di data. Ini Bang Helel. Assalamualaikum Bang Laut. Bang Helel ini coten atau? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ben.
Waalaikumsalam. padahal Assalamualaikum. itu my favorit idol tuh Bang Luga itu Bang Nabi Luga itu my favorit itu. Bang Dalbo, tadi kan bilang yang bisa Roh Kudus ya Bang Dalbo ya, katanya ya. Oh, ini akun Pak Ben ya, Pak Ben Abraham. Iya, akun saya udah kena ban semua, udah mati semua total, udah tinggal ini. Ya, saya izin ini aja lah, saya follow. Saya baru tadi bangkit kan, ini loh. Iya, Ya, tapi silakan. saya bangkit nggak perlu 3 hari, 3 menit langsung bangkit kalau saya. Jadi tadi kan Luga bilang yang ngasih mukjizat itu Roh Kudus ya. Bang Dalbo bisa bacain KPR 2 nomor 22 Bang Dalbo. KPR 2 nomor 22. KPR 2 nomor 22. Khotbah Petrus itu loh. Hai orang-orang Israel, itu kan. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Oh, ini nih tentang mujizat ya yang diberikan kepada Yesus. Yes, jadi bukan Roh Kudus ya Luga ya. Tapi Bapak yang kasih mujizat, yang mengeluarkan mujizat ya. Begini Bang Ben. Saya tadi kalau ini saya tahu, cuma saya ikuti arahnya dia. Nah, lalu nanti saya akan memberikan satu data juga lagi nih. Yang memberikan Yesus itu, ini Yesus Yunani ya. Yang memberikan Yesus itu mujizat ternyata Paulus juga. Karena Paulus adalah Bapa. Itu loh. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Selamat datang lagi Luka. Dengarlah Luka, jangan ngamuk Luka. Kenapa sih suka banget ngamuk Pak Luga ini? Alah. Ayolah Luka, kamu pasti bisa. Mau tidak dapat nasi kotak? Masalahnya domba-domba harus dikasih makan ini. Oke, gue jawab dulu punya si Ben Abraham ya. Ben Abraham, coba lu bacain sekali lagi. Ben Abraham. Minta tolong bacain jawab lagi si Bang Ben Dalbo. Baik. Kok pindah ke sana ya? Tadi kan saya yang ajarin kau. Ya baik, ya silakan ke Pak Ben. Ya. Saya mau jawab si Ben dulu, karena lebih masuk akal. Oke, tak bacakan dulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Demikianlah firman Paulus. Jadi yang melakukan mujizat siapa? Teman-teman? Allah. Yesus. Allah. Silakan Luga. Mau berantem dengan ayat itu? Monggo. Aduh, itu kan sudah berkali-kali lo gua ajarin, tapi nggak ngerti juga. Jadi gini, Allah telah melakukan mujizat. Betul, Allah itu kan merujuk kepada Bapa. Allah melakukan mujizat. Tetapi kan ini kan satu kesatuan Dia, Roh Kudus. Allah itu hanya mengutus. Tetapi memang dikatakan karena Dia adalah satu, dibilangnya lah Allah membangkitkan Yesus. Itu juga nggak salah. Karena Dia menyatakannya secara keseluruhan. Tapi kalau kita rinci lagi, coba kita buka nanti di Kisah Rasul 10 ayat 38, dikatakan Allah telah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa, yaitu Roh Kudus,
dan melakukan mujizat-mujizat. Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi kronologinya yang lebih jelasnya adalah Allah ya memang Bapa itu juga ikut melakukan mujizat, tetapi dia dalam sebatas kehendak dan ide. Ide dan kehendak itulah yang dilakukan oleh Bapa. Tetapi ketika melakukan mujizat, karena kuasa itu ada di dalam Roh Kudus, makanya wujud Roh Kudus itu api. Nah, Allah menghendaki, Allah mengutus, tetapi Allah cuma bisanya mengutus. Yang melakukan pekerjaan dari kehendak Bapa itu adalah Roh Kudus dengan kuasanya Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, maka dibuatlah kalimat Allah telah melakukan mujizat-mujizat di dalam diri Yesus. Itu juga nggak salah karena secara umum. Tapi kalau kita rinci, Bapa itu hanya sebatas berkehendak dan mengutus. Yang melakukan mujizat-mujizat itu adalah Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri, karena di dalam diri Bapa tidak ada kuasa. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Kenapa harus atas nama Yesus? Supaya kita tidak berpikiran bahwa semua kuasa itu berasal dari Bapa. Bukan. Roh Kudus itu sumber. Bapa sumber kehendak, pemikiran, ide. Makanya saya bilang Bapa itu adalah desainer. Roh Kudus adalah pelaksana. Desainer dan pelaksana ini harus kudu bekerja sama, bro. Nggak bisa kerja sendiri. Bapa tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus juga tanpa Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiganya ini saling membutuhkan. Bapa butuh Roh Kudus butuh Bapa, anak butuh Bapa, anak butuh Roh Kudus. Ketiganya ini saling membutuhkan. Itulah yang disebut dengan Tritunggal. Jadi Bapa ini punya kelebihannya dia lebih cerdas. Roh Kudus punya kelebihan, dia sumber kuasa. Yesus punya kelebihan, dia sumber terang. Yang satu sumber cerdas, yang kedua sumber terang, yang ketiga sumber kuasa. Ketiga ini sumber pada bidangnya masing-masing. Sama seperti seorang laki-laki. Ya. Jadi Bapak itu kalau nggak ada Roh Kudus dia nggak berkuasa. Nggak bisa. Kalau bisa gue masuk Islam. Gue mualaf. Bapak nggak kuasa. Berarti Bapak kalau nggak ada Roh Kudus dia mati dong. Ya iya. Kalau Bapak bisa guys. Kalau Bapak bisa, bentar ya. Kalau Bapak bisa bikin mujizat tanpa Roh Kudus, gua mualaf hari ini, gua mualaf. Ngikutin si Natalia. Bapak ternyata kalau tanpa Roh Kudus Bapak mati, guys. Bukan nggak cuma emang biasa. Iya. Makanya disebut Tritunggal. Tritunggal itu saling membutuhkan, bro. Tritunggal itu saling membutuhkan, sama seperti suami. Suami butuh istri, istri juga butuh suami, saling membutuhkan. Makanya ada suami istri. Itu gambaran dari Tuhan. Aduh, susah kali diatur. Berarti tiga Tuhan itu satu sama lain saling membutuhkan ya. Bekerja sama, gotong royong. Iya, gotong royong gitu ya, kerja sama gitu ya. Iya, betul. Makanya disebut Tritunggal. Mantap. Ketuhanan yang maha gotong royong. Keren. Emang iya, namanya juga Tritunggal. Gimana sih? Yes. Jadi artinya Bapak kalau nggak ada Roh Kudus mati. Bapak kalau nggak ada firman bisu gitu ya. Kesimpulannya kurang lebih ya. Mantap. Ini udah waras loh ya. Mantap, keren. Emang iya, betul. Keren. Emang iya. Itu lu selama ini kemana aja? Selama ini lu kemana? Lu kira mantap. Mau pelajaran di mana? Itu lo baca Alkitab. Makanya ada Roh Kudus. Makanya disebut Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu maha kuasa. Bodong. Ini Hebat. Jadi teman-teman ya. Ya emang hebat lah. Emang kayak lu, tukang sayur. Jadi teman-teman ya, teman-teman kekristenan, ini pengajaran yang paling benar. Ini dari Nabi loh, Nabi dan Rasul loh ini, Luga ini. Jadi pengajaran Tritunggal yang paling benar itu adalah Bapak, Putra dan Roh Kudus itu ketiganya saling membutuhkan dan saling bergantung.
Dan apa yang Bapak Betul. lakukan, Roh Kudus lakukan, itu mereka bertiga saling gotong royong. Karena kalau Bapak tanpa Roh Betul. Kudus, dia mati. Bapak tanpa firman, Betul. dia bisu. Wow, karena itu Betul. ketiganya harus saling membutuhkan dan saling Udah gotong royong. waras, puji Tuhan. Selamat datang dalam kebenaran. Udah waras. Keren. Itu dengerin ya, teman-teman jemaat yang Dengerin ya. Tritunggal yang liar di bawah. Orang Dengerin. Tritunggal, orang Tritunggal juga nggak ada yang menentang kalau gua soal yang ini, nggak ada yang menentang. Lo coba tanya semuanya, emang begitu kerjanya. Tapi karena selama ini kan orang Tritunggal tidak bisa memberikan pelajaran secara detail. Kalau gue kan detail kalau ngajarin Tritunggal. Kalau mereka enggak, cuma Bapak bukan Roh Kudus bukan anak, tiga pribadi, satu hipostasa. Udah gitu aja. Kalau gue kan rinci. Nama juga nabi. Iya. Berarti bapak-bapak di gereja itu pada goblok-goblok itu bang ya, karena nggak pernah ngajarin bapak itu tewas. Bukannya goblok bang, mereka itu bukan bidangnya. Kalau mengajar ini tuh bidangnya para rasul dan para nabi. Iya, berarti kan bapak-bapak di gereja itu bodoh, nggak pernah ngajarin kayak gitu. Bukan bodoh bang, gini bang, kurang bukan lebih gini. bodoh. Bidangnya mereka itu cuma menjaga domba. Kalau saya kan memang pakar ke pengenalan akan Tuhan, jadi beda cara ngajarnya. Berarti boleh nggak kalau saya simpulkan seperti ini, nggak, antara Bapak, Roh Kudus dan Anak itu sebenarnya prototipe keluarga berencana yang ada di dunia, bener nggak? Betul kan, ketika Tuhan menciptakan Adam. Sebentar. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang apa? Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Yang memiliki ide laki-laki dan perempuan kan Tuhan, rumah tangga. Ada Adam, ada bininya. Berarti kalau boleh saya simpulkan gini juga gak? Bapak ini gendernya laki-laki karena dia mewakili kepala keluarga. Roh Kudus gendernya adalah wanita, dia mewakili ibu sebagai pengayom. Terus Putra gendernya laki-laki, dia mewakili anak. Nah, itu karena